Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman, dan Islam. Para mahasiswa yang menempuh hukum kontrak dagang, jadi ini mungkin video presentasi atau penjelasan online pertama ya, yang nantinya ini juga merupakan tugas mahasiswa. Baik, kali ini saya akan menjelaskan pada mata kuliah hukum kontrak dagang untuk materi aspek penting dalam hukum kontrak dagang. Jadi istilah perjanjian dan kontrak. Nah, apakah pengertian perjanjian sama dengan kontrak? Jadi pada bab kedua buku 3 KUH Perdata, jadi di buku 3 KUH Perdata atau BW, pada bab kedua, jadi perikatan dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Nah, dalam BW ini atau dalam istilah perjanjian atau kontrak, BW ini menyebutkan ada 3 pengertian. Jadi yang pertama perikatan, terus kontrak, ada perjanjian. Nah, ini kita sehari-hari juga sering mendengar yang namanya perjanjian. Entah perjanjian jual beli, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian kredit. Nah, juga kontrak. Nah, yang mungkin yang jarang itu perikatan. Nah, tapi teorinya jadi ada 3 istilah. 3 istilah ini perikatan, kontrak, perjanjian. Nah, apakah perbedaan dari ketiga istilah tersebut? Jadi KUH Perdata tidak pernah membedakan kedua istilah. Nah, kalau kedua istilah ini antara kontrak atau perjanjian. Jika digunakan secara bergantian, juga asas yang dikenal dalam KUH Perdata adalah asas kebebasan berkontrak. Nah, salah satu pakar juga menjelaskan, yaitu kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Jadi yang namanya kontrak otomatis ada dua pihak, minimal harus ada dua pihak, berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang dibuat oleh para pihak secara tertulis. Nah, ini menurut Salim HS, ini salah satu pakar hukum, mengartikan istilah kontrak. Jadi kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Jadi kata kuncinya di sini kontrak. Jadi bukan pengertian perikatan atau perjanjian. Selanjutnya, menurut Subekti. Nah, kalau tadi Salim mengartikan kontrak, nah ini Subekti mengartikan yaitu istilah perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Perikatan ada yang lahir dari perjanjian dan ada yang lahir dari undang-undang. Jadi kalau perikatan ini bisa lahir atau bisa dianggap ada dari dua hal. Jadi yang pertama, lahir karena dari perjanjian. Jadi entah perjanjian jual beli, perjanjian pinjam meminjam, sewa menyewa. Nah, juga ada yang lahir dari undang-undang. Nah, yang dimaksud lahir dari undang-undang contohnya seperti hubungan antara
orang tua dan anak. Nah, itu eh, contoh ada sebuah ikatan antara orang tua dan anak. Nah, sedangkan subjekti mengartikan sebuah perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Jadi subjekti ini mengartikan perikatan dan perjanjian itu dengan arti yang sedikit berbeda. Nah, jadi kalau di amati lagi, jadi seakan-akan perikatan ini adalah hal yang lebih luas dari perjanjian. Jadi kalau perikatan ini ada yang lahir dari perjanjian, ada yang lahir dari undang-undang. Nah, itu perikatan. Nah, sedangkan perjanjian itu sendiri adalah suatu peristiwa di mana ada seseorang yang berjanji kepada orang lain. Itu mungkin sudah ada gambaran antara ketiga istilah kontrak, perikatan, dan perjanjian. Nah, selanjutnya, subjekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Nah, jadi dari suatu perjanjian maka baru timbul perikatan. Jadi timbul perjanjian dulu, maka baru ada ikatan. Nah, intinya bisa digambarkan ada perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli. Jika sudah berjanji satu sama lain, maka akan ada ikatan. Nah, ikatan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan atau untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi setelah ada perjanjian antara penjual dan pembeli, maka baru ada perikatan. Jadi antara penjual dan pembeli akan terikat, sama-sama terikat, mengikatkan dirinya. Nah, perjanjian adalah sumber perikatan. Nah, ini di pasal 1233 KUH Perdata atau BW mengartikan perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Jadi sama seperti yang diartikan subjekti yang sebelumnya. Dalam pasal 13 BW juga suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain. Nah, jadi itu perjanjian dalam 13 BW. Jadi tidak jauh berbeda dengan perjanjian menurut subjekti. Unsur-unsur yang sama dalam perjanjian dan kontrak. Jadi sebenarnya istilah perjanjian, kontrak atau perikatan itu memiliki unsur-unsur yang sama. Nah, jadi yang pertama mengikat kedua belah pihak. Jadi unsur yang pertama. Terus ada hak dan kewajiban. Setelah mengikat kedua belah pihak, jadi ada hak dan kewajiban. Penjual, contohnya dalam perjanjian jual beli ya. Penjual mempunyai hak. Haknya yaitu menerima suatu barang atau objek perjanjian. Kewajibannya adalah membayar kepada pihak jadi penjual mempunyai hak dan kewajiban. Jadi haknya seorang penjual adalah menerima pembayaran atau menerima uang. Itu adalah hak dari penjual. Dan kewajiban dari seorang penjual adalah memberikan objeknya. Jadi kalau misalnya jual beli mobil, penjual ini harus atau wajib memberikan mobilnya setelah menerima uang. Nah, dan untuk pembeli, haknya pembeli adalah menerima mobil. Terus kewajibannya pembeli apa? Kalau jual beli mobil, kewajibannya adalah membayar uang sesuai kesepakatan.
Nah, untuk memenuhi prestasi. Ya, prestasi ini yang disebut prestasi mungkin sudah sering dijelaskan. Jadi prestasi ini ada 3. Jadi bisa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau melakukan sesuatu. Jadi ada 3 prestasi. Ada akibat hukum. Jadi unsur-unsur perjanjian dan kontrak itu juga ada akibat hukum. Selanjutnya, jadi kalau berdasarkan bentuknya, perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Jadi ada perjanjian tertulis, ada perjanjian yang tidak tertulis atau lisan. Ada 2 bentuk untuk perjanjian. Bisa secara tertulis, bisa secara lisan. Nah, jika perjanjian itu sudah dituangkan dalam bentuk tertulis, jadi dalam bentuk tertulis, bukan secara lisan, maka perjanjian itu disebut kontrak. Nah, ini hubungannya antara perjanjian, kontrak, dan perikatan yang ketiga istilah. Sedangkan isi dari kontrak itu sebenarnya merupakan perjanjian itu sendiri. Nah, itu hubungan antara perikatan, perjanjian, dan kontrak. Nah, jadi perjanjian dan kontrak adalah identik. Jadi sebenarnya sama, tidak perlu dibedakan dan dapat digunakan secara bersamaan. Jadi itu. Selanjutnya tentang subjek perjanjian. Jadi yang termasuk dalam subjek perjanjian adalah orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum. Jadi untuk bisa melakukan suatu perjanjian, seseorang itu harus cakap dan atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut. Jadi kalau belum cakap, yang diartikan cakap itu diatur oleh undang-undang ya. Jadi kalau cakap menurut pemerintah sebenarnya sudah mempunyai KTP itu sudah dikatakan cakap. Tapi kalau menurut BW atau KUH Perdata, orang dikatakan cakap atau dewasa ketika berumur 21. Nah, untuk kategori cakap juga atau dewasa diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mana sebelumnya umur seseorang dalam melakukan perkawinan itu dikatakan cakap, laki-laki itu 19, perempuan 15. Nah, untuk saat ini disamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada perbedaan. Terus mampu melakukan perbuatan hukum. Jadi kalau misalnya mengadakan perjanjian jual beli, mampu tidak pembeli itu membayar sesuai harga yang telah disepakati. Terus mampu atau tidak penjual itu memberikan barang yang telah disepakati. Nah, jadi itu subjek perjanjian. Jadi kalau misalnya belum cakap atau tidak mampu melakukan suatu perbuatan hukum, jadi tidak bisa melakukan perjanjian. Jadi belum bisa dikatakan sebagai subjek perjanjian. Terus selain orang atau individu juga bisa berupa badan hukum. Nah, suatu badan atau orang yang diakui oleh hukum dan mempunyai hak dan kewajiban. Jadi yang dimaksud badan hukum itu bisa berupa PT, CV, yayasan, itu juga badan hukum. Jadi diakui, yang dikatakan diakui berarti badan hukum tersebut sudah terdaftar. Jadi kalau PT misalnya, jadi harus dibuatkan atau didaftarkan ke hukum dan HAM melalui notaris untuk mendirikan sebuah PT. Juga yang lain. Jadi PT, CV itu juga bisa melalui notaris. Kalau UD tidak harus, asalkan didaftarkan ke pengadilan. Itu kalau dulu. Kalau saat ini pengadilan sudah tidak menerima. Jadi semuanya melalui
notaris untuk mendirikan badan hukum. Nah, jadi kalau tidak ke notaris atau notaris tersebut tidak mendaftarkan akte pendirian badan hukum tersebut, maka belum diakui. Jadi tidak mempunyai hak dan kewajiban. Jadi tidak bisa haknya melakukan atau menjadi subjek perjanjian atau akan melakukan perjanjian itu belum bisa. Karena tidak diakui. Jadi kalau tidak diakui atau belum didaftarkan, maka belum mempunyai hak dan kewajiban. Terus objek perjanjian. Objek perjanjian adalah suatu benda yang sekarang ada dan atau benda yang nanti akan ada. Jadi objek perjanjian itu sebenarnya perjanjian itu harus jelas. Nah, harus jelas subjeknya siapa, badan hukum atau individu, sudah dewasa atau belum, dan juga objeknya. Objeknya itu benar-benar ada. Nah, tapi BW juga mengatur suatu benda yang nanti akan ada. Jadi kalau misalnya dipastikan, jadi seperti perjanjian jual beli rumah, jadi minimal ada rancangannya. Nanti di desa Batang-Batang misalnya akan dibangun suatu perumahan. Nah, sudah ada tanahnya juga sudah dilakukan pembebasan lahan dan juga sudah ada rancangan rumahnya. Nah, itu bisa dikatakan objek atau benda yang nanti akan ada. Jadi bisa dijadikan objek perjanjian. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi objek perjanjian antara lain barang-barang yang dapat diperdagangkan. Suatu barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlahnya tidak tentu. Asal saja jumlah itu di kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Barang-barang yang akan ada di kemudian hari. Jadi ini bisa dibaca sendiri kalian di pasal-pasal yang ada di BW ini. Selanjutnya asas perjanjian. Jadi ada beberapa asas perjanjian. Asas yaitu dasar atau pondasi. Asas kebebasan berkontrak, freedom of contract, di pasal 1338 yang bunyinya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi asas kebebasan berkontrak ini jadi para subjek, para pihak berhak atau dapat membuat perjanjian apapun tergantung kesepakatan mereka. Misalnya ada mobil yang namanya bebas berkontrak, yang punya mobil itu bebas ingin menjual mobil tersebut karena suatu hal atau ingin menyewakan. Jadi kalau misalnya si A dan si B, si A punya mobil, ternyata si B ini ingin memakai mobilnya si A. Lalu A bilang, jika ingin memakai mobil saya, maka mari kita membuat perjanjian pinjam meminjam saja. Jadi yang namanya pinjam meminjam hanya sementara. Atau jika kamu suka, jika kamu ingin memakai atau suka lah istilahnya, bukan suka ini ya, suka ke benda ya. Jadi kamu harus membeli mobil saya. Jika kamu memang menyukai mobil saya dan ingin memakainya. Nah, itu yang dinamakan bebas berkontrak. Nah, perlu diketahui, memang para pihak ini bebas membuat suatu kontrak. Kontrak apapun, tapi juga ada batasannya. Jadi kebebasan berkontrak ini juga ada batasannya. Tidak bertentangan dengan undang-undang, asas atau ketertiban umum dan norma-norma yang lain. Jadi itu.
Yang kedua, asas konsensualisme. Jadi konsensuil. Jadi ada yang dinamakan perjanjian konsensus. Jadi yang dinamakan konsensualisme adalah ketika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi ketika sudah ada kata sepakat antara, contohnya misalnya dari penjual dan pembeli, maka muncul suatu perjanjian. Jadi kalau sudah ada sepakat, muncul suatu perjanjian. Meskipun belum adanya levering atau penyerahan, tapi kalau antara para pihak sudah sama-sama sepakat, jadi perjanjian itu sudah muncul di saat ada kata sepakat. Itu yang disebut konsensuil, perjanjian konsensuil. Jadi kalau belum ada kata sepakat, berarti belum ada atau belum muncul perjanjian. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda. Jadi perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi ini asas pacta sunt servanda. Jadi perjanjian itu berbeda dengan undang-undang. Meskipun di sini ada namanya undang-undang ya. Jadi berbeda dengan undang-undang. Jadi yang namanya perjanjian itu memang berlaku sebagai undang-undang, tapi hanya bagi mereka yang membuatnya, hanya berlaku bagi para pihak. Tapi kalau undang-undang secara umum, misalnya undang-undang cipta kerja ya, sekarang yang marak itu baru diberlakukan, nah itu berlaku bagi seluruh rakyat. Tapi yang namanya perjanjian atau yang disebut asas pacta sunt servanda, jadi hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Mohon maaf, barusan saya pause ya. Jadi kita teruskan untuk asas itikat baik. Jadi dalam pasal 1338 ayat 3 BW, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi dasar-dasar atau asas-asas perjanjian yaitu salah satunya harus ada itikat baik. Jadi kalau ada seseorang atau subjek yang berniatan tidak baik, maka istilahnya tidak diperbolehkan membuat suatu perjanjian. Jadi itu juga masuk dalam batasan dari asas kebebasan berkontrak. Jadi meskipun para pihak bebas melakukan atau mengadakan suatu perjanjian, juga harus disertai dengan itikat baik. Terus juga ada asas kepribadian. Seorang yang mengadakan perjanjian jadi digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi bukan karena orang lain, kecuali memang ada kuasa. Jadi karena ada subjek atau pihak yang tidak bisa menghadap misalnya, atau tidak bisa melakukan suatu perjanjian, pihak tersebut bisa mengkuasakan kepada orang lain, kepada famili, saudara atau yang lainnya. Jadi itu asas kepribadian. Jadi yang namanya perjanjian itu bukan untuk orang lain. Ketika kita mengadakan suatu perjanjian, itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi hak dan kewajibannya adalah hak dan kewajiban itu tergantung pada kita. Untuk prestasi dan non prestasi. Nah, untuk prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah performance. Dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan dirinya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, prestasi itu
bisa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberikan sesuatu. Jadi yang dimaksud memberikan sesuatu, misalnya dalam perjanjian jual beli, memberikan sebuah benda atau memberikan objek mobil. Jual beli mobil berarti harus memberikan sebuah mobil. Jadi itu dalam perjanjian jual beli mobil misalnya. Untuk berbuat sesuatu, contohnya dalam perjanjian kontrak kerja ya. Dalam perjanjian kontrak kerja, karyawan dan sebuah perusahaan. Jadi dalam perjanjian tersebut terdapat suatu prestasi. Apa prestasinya? Yaitu berbuat sesuatu. Jadi seorang pekerja harus melakukan sesuatu. Jadi bekerja pada jam kerja yang telah ditentukan. Bekerja sesuai tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Jadi sesuai tupoksi apa saja pekerjaannya, yaitu berbuat sesuatu. Nah, tidak berbuat sesuatu. Jadi dalam suatu perjanjian ada sebuah prestasi yang juga tidak berbuat sesuatu. Contohnya tadi dalam kontrak kerja. Jadi tidak berbuat sesuatu. Misalnya tidak diperbolehkan menikah selama 3 bulan atau 1 tahun di awal kerja. Atau juga tidak berbuat sesuatu, tidak boleh cuti di hari-hari tertentu. Itu juga bisa dicantumkan di dalam suatu perjanjian. Jadi itu yang dimaksud tidak berbuat sesuatu. Jadi prestasi ini ada di dalam suatu perjanjian atau kontrak. Isinya contohnya seperti yang tadi. Bisa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan one prestasi ataupun yang disebut juga dengan istilah breach of contract, yang dimaksud adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya. Jadi kalau salah satu atau ketiga prestasi yang ada di dalam kontrak ini tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, maka akan timbul one prestasi. Jadi ingkar janji, tidak sesuai dengan isi perjanjian. Nah, timbulnya one prestasi. One prestasi timbul dari persetujuan. Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah one prestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jadi misalnya ini ada kasus one prestasi. Jadi seseorang bisa mengatakan one prestasi ketika sebelumnya sudah ada atau timbul perjanjian. Ada perjanjian jual beli antara A dan B. Ternyata pembayaran dari pembeli ini uangnya tidak cukup untuk membeli sebuah mobil. Jadi timbullah one prestasi. Jadi karena tidak memberikan sesuatu. Itu disebut one prestasi. Jadi tidak ada yang dikatakan one prestasi tanpa adanya perjanjian. Jadi tiba-tiba si B atau seseorang ini dikatakan kamu telah one prestasi, tetapi tidak ada perjanjiannya, jadi tidak mungkin. Jadi timbulnya one prestasi karena perjanjian. Nah, supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat. Nah, jadi dalam 1320 KUH Perdata ini ada 4 syarat sebenarnya. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ada suatu pokok persoalan tertentu, sebab yang tidak terlarang. Jadi dalam pasal 1320 sebenarnya ada 4 syarat, atau digolongkan dalam 2 syarat, syarat subjektif dan objektif. Yang mana subjektif itu cakap, subjeknya harus cakap. Terus yang kedua, syarat subjektif itu
cakap, dan ini kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dewasa dan mampu, tidak dalam pengempuan. Nah, terus syarat objektif yaitu bendanya memang ada, benar-benar ada, dan juga yang kedua tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi benda atau objek yang memang dihalalkan. Nah, jadi itu ada 4 syarat dalam 1320 KUH Perdata. Lebih jelasnya nanti silakan dibaca pasal 1320. Nah, wan prestasi terjadi karena debitur yang dibebani kewajiban tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati. Misalnya, tidak dipenuhinya prestasi sama sekali. Jadi yang namanya perjanjian, misalnya perjanjian kredit secara angsuran, bisa dari pertama tidak membayar sama sekali. Nah, itu yang disebut, itu juga bisa dikatakan wan prestasi. Terus yang kedua, tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi. Misalnya dalam perjanjian jual beli, berjanji akan membayar pada tanggal dan bulan sekian. Ternyata tidak tepat waktu, telat membayar atau telat memberikan barang yang telah diperjanjikan, itu juga dikatakan wan prestasi. Terus yang ketiga, tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan. Jadi karena yang diperjanjikan misalnya sebuah mobil Avanza tahun 2010, ternyata setelah dicek bukan tahun 2010, malah tahun 2007 atau di bawahnya, sehingga akan merugikan salah satu pihak. Nah, itu termasuk wan prestasi. Selanjutnya, nah ini perbedaan antara wan prestasi dan perbuatan melanggar hukum. Jadi wan prestasi yang tadi sudah dijelaskan itu timbul karena adanya perjanjian. Nah, sedangkan perbuatan melawan hukum, nah yang pertama lahir karena undang-undang menentukan hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1352 KUH Perdata. Nah, jadi ini ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, jadi yang mana kesalahan itu tidak diawali atau tidak disebabkan karena suatu perjanjian, maka masuk dalam perbuatan melanggar hukum. Nah, artinya perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan, dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan oleh undang-undang. Seperti perbuatan melanggar hukum itu menelantarkan anak. Nah, itu kan nggak ada perjanjian antara orang tua dan anak. Jadi ketika orang tua menelantarkan anak itu termasuk dalam perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum, bukan wan prestasi. Terus ada 2 kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum atau yang tidak sesuai dengan hukum. Nah, jadi ini mungkin ini bisa sambil dibaca sendiri. Ini juga bentuk dari suatu perjanjian memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan. Selanjutnya, syarat sahnya perjanjian. Nah, ini tadi yang seperti saya jelaskan. Jadi pertama ada kata sepakat. Sepakat yang pertama. Jadi kalau belum sepakat, belum ada perjanjian. Nah, tadi mungkin saya salah menyebutkan ya. Jadi yang pertama itu sepakat. Ini termasuk dalam syarat subjektif. Nah, terus yang kedua cakap atau dewasa. Cakap secara hukum. Nah, terus yang ketiga ada suatu hal tertentu. Jadi objeknya itu jelas. Terus yang keempat sebab yang halal. Yang mana yang ketiga dan keempat ini termasuk dalam syarat objektif dari
bendanya itu harus pasti ada atau tidaknya. Terus bendanya itu dilegalkan atau dihalalkan untuk diperdagangkan gitu. Jadi kalau subjektif itu mengarah kepada objeknya atau bendanya, kalau subjektif itu dari orangnya memang benar-benar sepakat atau belum. Nah, kalau tidak sepakat, misalnya ada paksaan, nah itu perjanjiannya tidak sah, tidak sesuai dengan pasal 1320. Jadi ini adalah syarat sahnya perjanjian, bukan karena perjanjiannya itu sudah di atas materai maka perjanjiannya sah. Nah itu bukan, materai itu bukan syarat sahnya perjanjian. Meskipun tidak ada materainya, tapi keempat unsur ini, keempat syarat ini dilaksanakan, perjanjian itu tetap sah. Meskipun ada materainya, tapi tidak sepakat, atau karena unsur paksaan, nah itu juga bisa menyebabkan perjanjian itu tidak sah. Jadi bukan karena materai. Jadi ini kalau syarat pertama dilanggar, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kalau syarat objektif yang dilanggar, syarat 3 dan 4 yang dilanggar, maka batal demi hukum. Yang mana kalau dapat dibatalkan, ini juga perlu diperhatikan, nanti siapa tahu masuk dalam ujian ya. Kalau dapat dibatalkan, jadi harus ada yang memohon, harus ada permohonan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Jadi misalnya tidak ada kata sepakat, apa bukti-bukti bahwa tidak terjadi kesepakatan? Terus ada yang tidak cakap, apa bukti-buktinya? Atau bisa karena perjanjian itu dilaksanakan oleh seorang istri, yang mana seorang istri harus mendapatkan atau harus didampingi oleh suami, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Nah, kalau batal demi hukum, jadi dengan seketika maaf. Jadi dengan seketika ketika ada suatu perjanjian tidak memenuhi unsur objektif yang ketiga dan keempat ini, maka sejak adanya perjanjian tersebut tanpa harus ada permohonan, maka perjanjian itu batal demi hukum, batal dengan sendirinya. Jadi tidak dianggap ada suatu perjanjian. Jadi itu bedanya batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Kalau dapat dibatalkan berarti perjanjian baru dianggap batal setelah adanya penetapan. Kalau batal demi hukum, sejak awal, sejak terjadi kesepakatan, meskipun sudah ada kata sepakat dan cakap, tapi barangnya itu tidak jelas atau tidak merupakan yang legal atau dihalalkan, itu tidak dianggap tidak dianggap ada suatu perjanjian. Misalnya perjanjian pinjam meminjam judi, karena setelah main judi akhirnya ada seseorang yang kalah, dipinjam pihak yang kalah meminjam uang dari pihak lain, digunakan untuk berjudi. Nah itu tidak dianggap ada pinjam meminjam karena suatu hal tertentu dan bukan sebab yang dihalalkan. Jadi itu kalau minjam uang digunakan untuk berjudi, melakukan perjanjian jual beli, sama-sama sepakat, sama-sama cakap, dewasa, tapi objeknya untuk judi, nah itu tidak dikatakan jual beli. Jadi hati-hati kalau mau meminjamkan uang dalam terjadi suatu perjudian. Nah, istilahnya jangan sampai ada perjudian lah ya. Jadi proses keuangan harus dilakukan secara bebas tanpa adanya kehilafan atau paksaan.
Nah, ini bisa dibaca sendiri, ini umum. Nah, ini untuk syarat-syarat dewasa juga bisa dibaca sendiri, tadi sudah di ini juga bisa termasuk dalam syarat sahnya perjanjian, jadi ini sama tadi jelaskan. Terus macam-macam perjanjian. Nah, perjanjian itu dalam KUH Perdata di buku 3 ada dua bentuk atau ada dua jenis. Perjanjian bernama atau nominat dan juga perjanjian tak bernama. Yang mana dikatakan perjanjian bernama ini perjanjian yang sudah tertuang atau ada di buku 3 BW bab 5 sampai bab 18 buku 3 BW. Jadi disebutkan di sana ini bentar. Jadi ini perjanjian tertuang dalam buku 3 BW bab 5 sampai bab ini 18. Jadi dicek sendiri ada macam-macam perjanjian jual beli, pinjam meminjam, untung-untungan atau perjanjian asuransi ada. Nah, sedangkan perjanjian tak bernama, bukan perjanjian tak berjudul ya, perjanjian tak bernama. Jadi yang dimaksud tak bernama belum diatur di dalam BW. Jadi karena semakin majunya perdagangan, maka timbullah beberapa perjanjian. Nah, ini contohnya yang ada atau sering digunakan saat ini. Perjanjian tak bernama bisa perjanjian kredit uang, perjanjian kredit barang atau leasing, perjanjian keagenan atau distribusi, perjanjian franchise atau lisensi, perjanjian joint venture, perjanjian merek. Ini macam-macam perjanjian tak bernama. Jadi bukan tidak ada judulnya, tapi karena belum diatur di KUH Perdata. Karena perkembangan zaman, maka timbullah perjanjian ini. Ini tidak dibatasi. Jadi mungkin ada selanjutnya ada perjanjian yang lain. Jadi bisa saja nanti ini akan bertambah di sini. Perjanjian apa saja nanti. Tergantung perkembangan zaman atau perdagangan.